Perkenalkan, nama saya Naftali Vidya Sonya Stala dari kelas S21B NIM S21080. Di sini saya mendapatkan undian yang bertemakan tentang bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai pada suatu lembaga. Nah, menurut saya, berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang ada. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peran lembaga peradilan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam ketetapan MPRS pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suatu suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan, atau menjadi dasolen yang mewujudkan menjadi dasain atau kenyataan. Bangsa Indonesia memperjuangkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dengan berbagai macam cara dan serta bertahap yang pada akhirnya mencapainya titik kulminasinya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan ini dijabarkan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang mencakup kelima sila Pancasila, yaitu bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, mengatasi segala paham golongan dan perorangan, mengatasi segala agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila ketiga Pancasila. Yang kedua yaitu bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara wajib memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Negara berkedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan demokrasi yang yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita bukan ateis, bukan negara teokrasi, negara yang menjunjung tinggi keberadaan semua agama dan kepercayaan yang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana sila ke-1 dan ke-2 Pancasila, pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya menurut legalitas, bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil, berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai dengan atau tidaknya norma hukum yang valid untuk nilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.
Bisa dikatakan keadilan menurut Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Hukum bertujuan akhir yaitu keadilan. Segala upaya yang berhubungan dengan hukum harus diarahkan dengan menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus berhubungan erat dengan keadilan. Hukum adalah undang-undang yang adil. Bila hukum konkret, jika undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip keadilan, atau dengan kata lain adil, merupakan urusan konstitutif segala pengertian tentang hukum. Terima kasih.